Apakah kunci surga itu? Otoritas. Teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan penjelasan Kak Agatha kepada para muslim terkait apa itu kunci surga dan hukum Taurat. Kenapa ada hukum Taurat dan kenapa harus ada pengorbanan untuk penebusan manusia. Mari kita saksikan. Tuhan memberkati. Itu ayat 10 kalau nggak salah. Itu. Dua Ya, karena Ya, Galatia 1, Galatia 3 ayat dari 10. Galatia 3 ayat Biar dia 10. tahu kutukan itu apa. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Lanjut. Sebab ada tertulis, ntar aku buka kamera dulu ya. Ini untuk orang yang bisa baca ya, kaum-kaum yang tidak bisa membaca dengar aja. Kau mendang-mending diam. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Oke, itu dia. Jadi kutukan apa itu? Yang tidak melakukan semua hukum Taurat, itulah kutukan. Kita kasih tahu Prof. Keluaran 20. Ini biar pada tahu nih hukum Taurat itu apa aja. Jangan-jangan pada kagak ngerti lagi. Apakah hukum Taurat itu? Nih, 10 perintah Tuhan. Keluaran 20. Dari ayat 1 aja Pak Prof. Ini hukum Taurat nih. Mata kalian pakai ya. Yang nggak punya hukum Taurat, silakan Pak Prof dibacakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang satunya Prof, belum kebaca. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Lanjut Sebab Prof. Tuhan akan memandang bersalah kepada orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anak-anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri harta rampasan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu dan mengingini istrinya. Waduh, ini semakin mengarah ya. Atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, thank you Pak Prof. Nah ini 10 hukum Allah itu, kalau satu tidak dilakukan, tolong carikan Pak Prof, maka semuanya batal, semua itu gagal. Ada ini ayatnya. Nah, karena ini tidak pernah ada satu orang pun yang melakukannya, hukum Taurat inilah yang seperti kutukan itu. Ketidakmampuan manusia untuk melakukannya, ini yang disebut kutukan itu. Jadi kutukan apa dari hukumnya Musa ini? Ya, Jadi kalau tidak ada, sebentar Pak. Jadi inilah yang dipatahkan kutukan itu oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa mematahkan kutukan itu?
Karena hanya satu-satunya yang bisa melakukan secara sempurna seluruh hukum Taurat itu adalah Yesus. Galatia 4 ayat 4. Nah, ketidakmampuan manusia. Silakan Pak Prof. Silakan, di mute itu Pak Prof. Nah, ini dalilnya ya. Satu aja itu gagal semua. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Itu, jadi nggak bisa. Jadi ini seperti kutukan ini Taurat ini. Kenapa? Karena satu kalau nggak dilakukan, itu akan batal semuanya, gagal semuanya. Nah, makanya ini tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup melakukannya kecuali Yesus. Galatia 4 ayat 4, Pak Prof. Kalian nggak akan mengerti nih. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, itu dia. Jadi hanya Tuhan Yesus dengan ketaatannya melakukan seluruh hukum Taurat ini. Hukum Taurat ini akhirnya diputuskan atau dipatahkan kutukannya. Karena apa? Ada yang bisa melakukannya kan Pak Prof? Ada Yesus. Nah, hanya Yesus. Jadi ini yang dilakukan Yesus. Ketaatan Yesus. Karena ini semua kalau digagalkan ya, yang 10 hukum Taurat, itu kan dosa semua itu. Jangan berzina. Kalau berzina ya udah pasti dosa. Nah, yang dipatahkan oleh Yesus itu adalah dosa itu. Dosa. Seperti itu. Jadi apakah kutukan itu? Ya dosa. Tidak melakukan Taurat. Ya, jadi semoga tadi yang namanya Ahmad paham ya. Ingat ya, ini adalah hukumnya Tuhan Yesus yang diberikan kepada Musa. Yesus yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan Musa-Musa yang lain. Bukan Musa yang telurnya tekewer-kewer ya. Nah. Ya, ini ku boleh bertanya, host? Islam Kristen, Bang. Islam Kristen. Bang, Islam Kristen, Bang. Aku perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Fajar, asal Kota Padang. Saya mau bertanya kepada host, kunci Tunggu, Bang, surga tunggu, itu Bang. apa ya? Ini Fajar Set Boy ya? Itu dari Gorontalo tak kalau yang itu. Aku mau bertanya, Fajar apakah Padang. itu kunci surga itu? Ya. Apakah kunci surga itu? Coba. Silakan tak. Ini pas nih sama Agatha Aku mau kalau udah ini. Cuman satu pertanyaan saja. Apakah kunci surga itu? Otoritas. Kunci surga itu Otoritas. apakah? Di manakah? Otoritas untuk membuka surga itu kunci surga. Makanya kenapa Yesus itu memberikan kunci surga itu kepada murid-muridnya yang adalah otoritas ya. Matius 16 ayat 18. Silakan Pak Prof. Aku ngasih data aja. Aku ngasih data dong. Matius 16 ayat 19. Lanjut tak? Nah ini Pak. Ini Bang. Kepadamu telah agak dikecilin agak ke belakangan dikit. Kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan. Aduh, nggak nampak, Prof. Nggak kelihatan ya? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa itu kunci itu? Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia, akan terlepas di surga. Kunci itu ini. Otoritas ini. Kalau abang nanti kuncinya 70 tahun ya, tegak. Kalau aku yang setahuku kuncinya Bang bukan itu Bang, 2 kalimat syahadat. Karena dulu sejarahnya dengar dulu yang ku ketahui ya. Saya ini Sorry, gambarnya bukan percaya, orang teman-teman ya. tapi banyak sedikitnya saya tahu Bang. Di mana itu? Yang Bang, tahu saya di mana nih itu? Bang. Kita pengen Dulu tahu nih aja Bang. sejarahnya Nabi Adam nikah sama Siti Hawa aja Bang. Bang. Kalau maharnya aja kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kunci sorga itu Bang. Kunci sorga itu di mana dalilnya Bang? Di mana dalilnya Dari kunci 2 surga? kalimat syahadat itulah mengucapkan 2 kalimat dalilnya. syahadat. Di mana dalilnya? An la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kunci surga itu. Enggak ada lagi yang lain tuh Bang. Kayaknya nggak ada di Quran ya. Tak, aku ganti device ya tak.
Kayaknya nih. Enggak, HP ku nih error nih. Coba Bang, ada dalilnya nggak Bang? Adalah. Coba kakak lihat aja tuh di Quran Al-Quran. surah Kalau berapa, Bang? apakah itu? Quran surah Coba berapa? kakak lihat dulu di YouTube itu. Hah? Apakah Di surga itu? YouTube? Coba kakak lihat dulu ya. Oh, Coba di kakak YouTube? lihat. Ada semua. Dia kan ada semua. Semuanya ada. Oke, Quran surah Ada berapa yang Bang? nggak ada. Coba kakak carilah di situ. Quran surah berapa? Coba. Kayak tadi saya kan ada tuh di Matius 16 ayat 19. Kalau Kunci itu adalah otoritas kakak cari yang aja lah. dipegang para rasul. Dalilnya mana Bang? Dalilnya dong. Enggak ada dalilnya sih. Ada nggak Bang? Di Quran 2 kalimat syahadat itu adalah kunci sorga. Mana dalilnya? Di YouTube host nggak bisa. Ini lagi live kok suruh nonton YouTube, gimana sih? Silakan Bang. Nggak ada ya, kita kasih bantuan ya. YouTube kafir, tahu YouTube kafir tapi dipakai. Masuk besi itu gampang. Oh, kalau masih di sungai jangan naik dulu ya. Mana Bang PT KB Pajar. Silakan Bang Pajar, di mana Pajar Set Boy? Nggak ada ya kuncinya ya. Nah, kalau kita di Kristen tuh jelas kunci kerajaan surga itu adalah otoritas yang diberikan kepada para rasul. Makanya ya teman-teman ya, sanad itu ya, atau apa ya saya bilang ya, otoritas Tuhan, rasul itu dia diberikan kuasa apa? Mengikat yang apa yang terikat di bumi terikat di sorga, apa yang dilepas di bumi itu terlepas di sorga. Nah, kenapa penumpangan tangan dari para rasul ke muridnya itu sepenting itu? Kenapa? Otoritas. Nah itu tadi, kunci tadi sudah diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul ke muridnya rasul ke muridnya lagi sampai kepada gereja yang sekarang ini ya, romo-romo sekarang ini gitu. Makanya kalau kita tidak menerima rahmat dari yang memiliki otoritas itu ya, kita tidak akan mendapatkan otoritas itu. Kita tidak akan terlepas atau kita tidak akan terikat di dunia maupun di sorga. Gitu. Kalau di YouTube aku nggak tahu lah. Ini namanya bukan diskusi. Pak Pajar, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Pajar? Naik Pak Prop, mana Pak Prop? Kunci surga, kunci surga. Selamat malam. Kenapa tak pulang-pulang? Silakan Bang. Gini ya Kak, saya kenalkan diri dulu ya. Saya dari Bagan Batu Riau ya kan. Nah, jadi kami kebetulan guru agama. Saya guru agama Islam, yang satu lagi guru yang non Muslim lah saya bilang. Jadi yang mau saya tanya di sini itu kenapa ada Protestan dan Katolik Kak gitu. Terus saya pernah dengar bahwasanya Protestan itu ngomong bahwasanya Katolik itu menyembah patung gitu Kak. Terus ada istilah Tritunggal itu bagi orang Protestan mencap Tritunggal kepada orang Katolik. Itu langsung statement dari guru agama Kristen di situ. Oke. Dalam tanda kutipnya yang punya videonya Protestan. Bang, rekamannya Bang, boleh? Kalau ada guru agama Kristen yang bilang begitu direkam ya Bang. Karena saya juga tidak percaya, takutnya Abang memfitnah guru agama Kristen ini kan, gitu ya. Karena gini Bang, di sini
kalau abang mau bawa siapapun namanya ya, harus ada juga nih. Abang setidaknya rekam nih, set, seriusan. Nah, tunjukkan rekamannya kepada saya kalau ada guru agama yang seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan bang, bisa aja kau tinggal nunjuk-nunjuk entah siapapun gitu. Itu satu. Yang kedua bang, boleh saya tahu namanya bang? Guru agama Kristen ini namanya boleh saya tahu, karena di Google ini bisa banget dicek gitu bang. Guru agama Kristen di mana bang? Bisa dicek Di di Riau. dikti. Bisa didikti. Coba. Iya, coba. Namanya siapa Dia bang? namanya si Rince Tumanggor. Lince Tumanggor. Coba cek Pak Prop. Coba kita cek ya. Iya, Nanti- karena kan gini sih Kak. Punya nomor Kami kan WA-nya nggak Pak Prop? Pak Aivin. Punya nomor WA-nya? punya. Nah, tolong disuruh naik ke room ini gitu. Di WA aja. Bro Linci, naik ke room saya dong. Nih, Lince bener apa nggak? Rince? Karena- Lince kan? karena- L ya? Iya. Karena gini Oke, sih Kak, Kak, kita cek. gini sih, aku kan nggak pala terlalu apa ya, gini sih. Kalau kami di sekolah itu kan nggak pernah sih ngomong-ngomong. Ada nemu Pak Prop, namanya apa? Linci. Lince Tumanggor. Coba. Ntar ya. Di dikti tuh ketahuan. Gini host, saya ini kan nggak pernah diskusi agama tentang dia, cuman kami sering cerita gitu. Gimana sih Kak agama kalian gitu kan? Karena kan orang Kristen sendiri, kalau dalam studi kuliah itu kan pasti belajar Islamipedia itu kan, gitu kan host? Halo. Nah, ini udah lama jadi itunya. Apa bang? Ibu Lincenya sudah lama guru ya? Kalau Ibu Rince itu jadi guru agama di sekolah sebelumnya itu kurang tahu ya. Cuman dia baru pindah ke sekolah kami itu bulan 3 gitu Pak. Cuman gini, tanda kutipnya kan gini, kami kan damai di sekolah itu kan, nggak pernah diskusi agama begini. Cuman kami sering sharing, kami deh di ajaran kami begini. Oh gitu. Karena kan nggak bisa dipungkiri kalau yang non Muslim Gurunya itu SD pasti atau SMP? SMP. Karena gini bang, Oke. kalau Ini ada, dia, Bentar. Kita cek ya. Soalnya nih, iya, Anda bilang ini kan orang, profesinya orang kan ini kan. iya, Nih kita lihat nih dari dikti. iya, Besarin, Pak. boleh. Besarin. R, bukan L. Katanya L tadi. R, Rince. Rince. Gitu. Jadi kami sebenarnya, jadi melalui statement dia itu saya kan bingung gitu, Prof. Ya kan? Kok ada istilah Protestan, Katolik. Terus kalau kami itu kan hanya sebatas pernah mendengar perjanjian lama dan baru. Kan gitu sih. Nggak usah curhat yang tipu-tipu, ngapain tipu-tipu, saya cuman heran di sini. Dia ngangkat statement bahwasanya Katolik dan Protestan itu beda. Ya kebetulan kan orang itu Protestan. Terus dia bilang yang Katolik itu katanya Tritunggal. Itu tuh Ini nampak kan? Sekolah Tinggi Teologia Sola Gracia Medan. Nggak bohong saya kan? Ya orangnya suruh kesini aja. Kalau narasinya gitu, gak ada orang Kristen Iya, bernarasi boleh seperti namanya kayak gitu, tapi kan ada nggak pernyataan dia seperti itu? Gini loh host, Prof. Saya mau minta pendapatnya gitu. Betul nggak statement beliau itu gitu loh? Loh, Anda justru kami nanya dulu, betul nggak statement dia begitu? Ya kan Pak Prof? Karena Ya, kamu soalnya yang bawa narasi gini. itu gitu. Orangnya ada, tapi nggak mungkin orang Kristen lulusan sekolah itu bernarasi seperti itu, Pak. Jadi bisa jadi kalau saya sih bilang ini yang bohong pasti Bapak, karena Prof. Bapak Muslim kan?
Prof, gini lah ya. Saya sudah buktikan namanya. Nggak mungkin kalau saya berbohong langsung seniat itu. Saya pun bisa, Pak. Saya pun bisa, Pak. Masalah teman saya punya Ferrari, punya pesawat, saya juga bisa bilang di sini. Tapi masalahnya benar atau enggak, itu kan kembali lagi. Iya enggak? Ya, Semua orang bisa betul. bicara. Saya bisa, oh kemarin saya ke surga. Teman saya beli helikopter, bisa. Coba bentar saya kirim linknya ke beliau ya. Suruh ke sini aja orangnya. Jadi Anda jangan menceritakan orang lain sementara kebenarannya belum tentu gitu loh. Prof, aku kok nggak bisa naikin akun aku satu lagi ya? Kebanyakan Terus, orang Prof, di bawah, Pak. Prof, Prof, Mesti turunin dulu. Prof, Ya, Tadi aku gini, juga nggak bisa naik karena kebanyakan orang di bawah. Prof. Kalau Lukas ayat 12 itu gimana menurut Prof? Apa itu? Jadi nggak jadi rincinya Lukas. ini. Enggak, sambil menunggu dia kan. Ini udah saya kirim apanya linknya nih, link live ini gitu ke beliau via WA. Dirasa orang Kristen nggak ada bernarasi gitu, Pak. Paling Bapak salah dengar. Yang request di bawah banyak banget soalnya, tak. Oh, pantesan kok nggak bisa naik. Kalau kalau Lukas ayat 12 itu gimana, Prof? Lo ini dulu selesain. Iya. Oke. Kita tunggu aja lah ya. Kalau memang dia gabung. Karena udah saya kirim, Prof. Wih, topi koboi. Ini banyak banget yang Astaga. Ini kepencet kali ya? Pertanyaannya Kayaknya tadi dia apa sih? Kenapa bisa lari ke si Tumanggor tadi? Ibu Tumanggor. Dia memang itu pertanyaannya. Memang itu pertanyaannya dok, Prof. Gini, kami ngobrol, ngobrol agama, sampailah pembahasan ini ke Katolik dan Protestan, kan gitu sih Prof. Nah, terus dia bilang yang Katolik itu katanya menyembah yang Tritunggal itu. Tuh, Protestan Itu nggak nyembah Tritunggal. yang Katolik katanya. Iya, Ibu Kebetulan itu Protestan rigid atau Katolik, Pak? Protestan. Kan? Nah, dia Ya. tidak menyembah Tritunggal. Enggak. Kalau dia nyembah Tritunggal, ngapain dia ngomong Tritunggal? Oke, dia gereja mana, Pak? Sekarang kita tanya. Bapak tahu nggak dia gereja mana? Kalau itu kurang tahu lah, Prof. Itu makanya kami nggak kuat yakin. dugaan Nggak kami, mungkin. Bapak bohong. Karena apa? Nggak mungkin kan saya. Enggak loh, Prof. Itu kan udah jelas tadi di dikti dia ada. Loh, dia ada, tapi dia lulusan Universitas Soli Deo Gracia ya. Teman-teman semuanya, diskusinya sangat menarik ya, di mana Kak Agatha telah menjelaskan dengan baik kenapa harus ada kurban. Yesus Kristus itu seperti apa? Kunci surga itu seperti apa? Nah, saya memiliki satu pendapat begini teman-teman ya. Orang Kristen mau diserang dari sudut manapun, kami tidak akan goyah. Alasannya apa? Karena kami tahu kunci surga kami, ya kan? Kami tahu jalan menuju ke surga. Mungkin teman-teman akan bertanya, jalan menuju surga seperti apa? Yesus Kristus mengatakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kunci surga ya teman-teman ya. Jadi siapapun itu manusia di muka bumi ini, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis dia tidak akan menemukan jalan ke surga itu. Sehingga mau tidak mau, kita harus percaya kepada dia. Karena dia adalah jalan ke surga itu. Dan Yesus Kristus bukan hanya jalan ke surga, melainkan dia juga adalah kebenaran itu. Jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita menemukan jalan ke surga itu pertama. Kedua, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita menemukan kebenaran itu, kita menemukan jalan itu, kita menemukan kehidupan yang kekal tersebut. Kenapa kita harus menemukan itu? Karena kita manusia yang sudah berdosa ini telah mati binasa, dan tempat kita itu kekal di neraka. Kemudian dengan status kita sebagai manusia yang berdosa ini, kita tidak mampu melakukan satu kebaikan pun yang bisa membawa kita masuk surga. Tidak ada. Karena itu selalu saya tegaskan di dalam video-video saya, tidak ada satu kebenaran pun di dalam diri manusia yang bisa diperhitungkan Tuhan untuk membuat manusia itu masuk surga. Tidak pernah ada. Jadi kalau ada orang yang datang mengatakan kepada Anda, ketika Anda melakukan kebaikan, ketika Anda bersedekah sebanyak ini dan itu, membantu fakir miskin segala macam bisa membuat kalian masuk surga, tidak ada teman-teman, tidak ada. Tidak ada kebenaran seperti itu. Yang ada kebenaran adalah keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Itu adalah kunci surga tersebut. Ya kan? Jadi jangan percaya teman-teman. Maka dari itu keyakinan kami itu kokoh dan sangat kuat. Nah, saya melihat beberapa muslim berusaha untuk menyerang iman Kristen dengan cara-cara yang tidak baik seperti tadi. Dalam akhir diskusi tadi ada yang datang membenturkan bahwa ada orang Kristen yang mengatakan seperti ini seperti itu. Setelah diklarifikasi ternyata tidak benar. Itu informasi-informasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah seperti itu. Karena orang Kristen itu sama imannya ya. Kami itu percaya kepada Tritunggal, artinya Allah kami itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang memiliki roh, Allah yang bisa berfirman. Kalau dia orang Kristen, pasti imannya seperti itu, tidak mungkin berbeda. Kami juga semua sepakat percaya kepada Alkitab sebagai kitab suci. Itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Dan kami percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kami semua orang Kristen sepakat akan hal itu. Tidak berbeda teman-temannya. Karena itu jangan mudah untuk dibodohi oleh siapapun. Jangan mudah. Kita harus selalu hati-hati karena akan ada orang-orang yang sengaja membenturkan iman Kristen. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.